tema yang sama ya, bagaimana cara menjaga hubungan dengan keluarga, istri dan lain-lainnya. Seperti saya bilang tadi, saya tetap berkomunikasi pada saat saya dapat jadwal breakfast atau lunch off, ataupun saya atur setelah saya bekerja tengah malam. Ya, kalau di sana kita selesai jam 10, jam 11 di Indonesia, kalau kita di sana malam, sini pagi ya, atau sekitar jam 2 jam ya. Kalau misalnya jam 11 kita jam 9 atau jam 8 ya. Jadi nggak terlalu merepotkan. Tapi kalau mereka telepon di sini pagi atau malam, kita di sana pagi, itu agak repot karena kita bekerja. Jadi saya selalu menjaga hubungan dengan berkomunikasi. Saya sarankan buat teman-teman pemula, beli kartu phonecard itu menguras sekali, dan waktunya kita bicara bisa lebih dari 1 jam walaupun hanya yang $5. Kalau nggak punya duit yang $5, kita beli yang $3. Saya sarankan juga beli yang $3 atau $5, karena yang $10 juga kadang-kadang waktu koneksinya pulsanya hampir sama dengan yang 3 sama yang $5. Ya, bisa berjam-jam. Jadi kartu itu juga bisa pakai berulang-ulang selama pulsanya masih ada. Jadi saya sarankan setiap 1 minggu berusaha untuk berkomunikasi dengan keluarga. Itu juga cara saya mengatasi stres atau pressure yang saya dapatkan di dalam kapal. Ya kan, kemudian berapa kalikah saya pulang ke Indonesia di dalam 1 tahun? Nah, di awal kontrak saya punya kontrak itu 6 bulan. Jadi 6 bulan on, 2 bulan off. Jadi setahun saya bisa disebutkan ya 1 kalilah saya di rumah libur. Dalam 1 tahun 1 kali libur, berarti 2 kontrak. 6 bulan pertama di kapal, 2 bulan libur. 6 bulan kemudian di kapal, 2 bulan libur. Jadi dalam 1 tahun itu saya hanya di rumah hanya 2 bulan. Nah, selama di rumah 2 bulan itu ya saya manfaatkan bersama ya istri, karena kebetulan saya pulang juga anak sudah lahir. Waktu itu saya pulang lahir anakku sudah umur menjelang 7 bulan. Jadi saya masih bisa bertemu dengan anakku yang pertama. Saya masih bisa merasakan bagaimana menggendong bayi. Ini pengalaman yang luar biasa juga. Inilah yang membuat saya bertekad kuat untuk bisa bertahan bekerja di kapal pesiar, karena mereka adalah orang-orang yang membutuhkan kita, harus yang kita support. Saya sebagai suami, sebagai kepala keluarga, bertanggung jawab untuk kebutuhan mereka. Makanya saya berjuang dan bertahan bekerja di kapal pesiar ya. Walaupun berat, inilah resiko kita sebagai pelaut. Lakukanlah terbaik, jangan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ya, untuk kayak alkohol, berkelahi dan lain-lainnya, karena itu akan membuat kita tidak akan bisa lama bekerja di kapal pesiar, dan kita tidak bisa memberikan yang terbaik ya. Caranya saya dapat bertahan itu tadi, saya tetap melakukan komunikasi dengan orang tua saya, mertua, adik-adik dan istri ya. Jadi hal itulah yang saya lakukan, itu saya dapat bertahan, refresh saya, charger saya, supaya saya lebih kuat lagi menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang saya dapatkan di dalam kapal pesiar. Ya, apalagi yang saya dapatkan, berapa lama saya bekerja di kapal pesiar? Saya hampir 14 tahun. Ya, kalau saya kerja asal-asal saya tidak mungkin sampai 14 tahun di kapal. Ya. Kenapa berhenti? Sebenarnya saya tidak mau berhenti, cuman ya pada saat anak-anak saya masih kecil, mereka masih tidak terlalu peduli dengan keadaan kita ya, atau posisi keberadaan kita, karena mereka masih sibuk bermain. Tapi pada saat anak-anak saya sudah menjelang SMP ke SMA, mereka tanya, kenapa harus kerja di kapal? Kenapa nggak bisa cari di Indonesia aja, Papi? Nah, hal inilah yang membuat saya memutuskan untuk berhenti. Padahal saya waktu itu masih ada kontrak berikutnya, cuman anak-anakku sudah mulai komplain, kenapa harus pergi? Pilihannya 2, keluarga atau tetap di kapal, tapi anak-anakku kehilangan figur saya sebagai bapak. Jadi waktu itu ya itu semua pilihan, kalian bisa terus atau tidak.
Yang saya pilih pada saat itu, pilihan adalah saya harus ada bersama mereka karena mereka sudah mulai bertumbuh remaja dan membutuhkan figur seorang bapak. Makanya saya memutuskan untuk berhenti di kapal pesiar. Pasti teman-teman bertanya, kok berani? Emang sudah ada tabungan? Oleh sebab itu, teman-teman selama bekerja di kapal pesiar, kirimlah uang itu kepada istri kita, supaya istri kita yang mengatur semua keuangan kita, supaya dia bisa tahu apa yang harus dibeli atau ditabung kebutuhan-kebutuhannya untuk masa depan. Kita di nantinya ya, kalau kita tidak terus atau ada masalah yang terjadi. Jadi istrilah yang menabung kebutuhan, ya puji Tuhan. Saya pada saat itu sudah beli beberapa rumah, ya kebetulan di lokasi yang cukup lumayan, daerahnya yang cukup bagus ya, kalau saya bilang tak perlu saya sebutkan. Kita bisa investasi ya, rumah punya fasilitas yang baik, anak-anak kita bisa bersekolah di tempat yang baik ya. Kita juga diberi kesempatan mempunyai kendaraan yang baik. Jadi ya, apa yang saya dapatkan ya worth it. Worth it buat saya, worth it buat keluarga yang ditinggalkan. Jadi buat teman-teman yang saya sarankan adalah tetaplah menabung, karena dengan menabung itu Anda tidak menyia-nyiakan waktu selama Anda di kapal pesiar. Terima kasih, semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman. Boleh subscribe and follow video ini atau berikan pertanyaan. Terima kasih pada teman-teman, sampai judul yang lain. Untuk konsultasi lebih lanjut, silahkan lihat di deskripsi.